Kalau kita semasa hidup belum pernah mendapatkan rizki, pertolongan yang tidak diduga-duga, maka dicek, dipertanyakan keimanan dan ketakwaan kita. Maka jadilah pribadi-pribadi yang hanya mengharapkan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada makhluk dan jangan pernah takut juga kepada makhluk. Jangan pernah takut dengan kehidupan, ya. Allah yang menjamin hidup kita, mati kita, rezeki, ya, nasib, ya. Itu sudah Allah jamin. Tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk beribadah. Ya, jadikan segala aktivitas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul memang di masa pandemi ini pihak begitu banyak yang terkena dampaknya. Jangankan kita yang hanya orang biasa, super bos aja, ya orang-orang besar yang punya perusahaan saja, ya banyak yang gulung tikar karena masa pandemi. Ya kurang lebih sudah mau 1 tahun kita merasakan pandemi, ya efek corona seperti ini, ya maka itu perlunya jiwa kita ini jangan sampai kosong. Ya kalau jiwa kita kosong, kita stres, kita berpikiran, ya maka isilah jiwa kita, hati kita dengan adanya Allah. Nah, bentuk adanya Allah dengan cara berzikir dan ikut-ikut pengajian, dengarkan taklim, membaca Quran. Insya Allah tadi zikir kita memasukkan hikmah ke dalam hati kita sehingga pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang selalu berhusnuzon atau positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut ya kalau ada Allah. Kita boleh hidup tanpa apapun, tapi jangan sampai kita hidup tanpa adanya Allah. Kita boleh hidup tanpa siapapun, tapi jangan sampai kita hidup tanpa Allah. Ya, karena kalau kita sudah hidup tanpa Allah, kita akan tersesat dan kita akan terhilang daripada nur dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagian 5. Insya Allah ini bagian terakhir. Mungkin penjelasan saya yang saya ambil dari kitab lalu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu kurang, maka saya sarankan Bapak untuk lebih mengkaji lagi tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan cara membaca, mendengarkan kajian-kajian baik di YouTube maupun datang langsung ke majelis ta'lim. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kemarin kita membahas bagaimana perjuangan Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi umur 40, lalu di Mekah berdakwah selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ini di kota Mekah, Rasulullah SAW belum memiliki power yang begitu banyak. Pengikutnya karena disiksa, ada yang diancam, ada yang diembargo ekonomi, tidak boleh bertransaksi jual beli. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, kalau Rasulullah SAW dan umatnya itu mendapatkan tekanan yang besar dari kaum kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk hijrah. Hijrah itu artinya intikal, berpindah, ya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan agama, ya. Bukan karena takut dengan kaum kafir Quraisy, tidak. Rasul tidak takut karena satu menyelamatkan agama dan yang paling utama adalah karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah, ya, setelah ditawarkan harta tahta wanita Rasul tolak, maka kaum kafir Quraisy tidak kehabisan akal. Mereka berunding. Semua anak-anak muda, tokoh-tokoh sekabilah kota Arab, ya, sekabilah Arab dikumpulkan untuk apa? Berunding bagaimana berhenti mendakwakan agama Islam ini. Dengan apa caranya? Ditawarkan harta ditolak, ditawarkan wanita ditolak, ditawarkan jabatan ditolak. Maka iblis itu menyamar, ya. Menyamar sebagai kakek tua yang berasal dari kota Najd. Dari kota Najd. Kata iblis, kamu susah banget mau berhentiin Muhammad. Gampang, malam ini kamu bunuh Muhammad. Kumpulkan anak-anak muda yang ahli berperang, ahli strategi, kepung rumahnya Muhammad, ya. Lalu ketika Muhammad berada di dalam, kamu serbu. Ya. Jadi nggak susah untuk memberhentikan dakwanya Muhammad, gampang, bunuh saja Muhammad. Lihat ini, wahai ibadallah, ancaman orang-orang yang menyebarkan agama Allah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan tauhid, menyebarkan syariat. Ini ancamannya begitu besar. Maka betul lah orang-orang mengumpulkan semua anak-anak muda yang ahli berperang,
ahli berstrategi, ya, untuk diutus ke rumahnya Muhammad, dikepunglah rumah Muhammad. Nah, di dalam rumahnya Nabi Muhammad SAW terdapat Abu Bakar, terdapat Ali bin Abi Thalib, terdapat Nabi sendiri. Jadi ada bertiga orang. Ya. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya, ini Sayyidina Ali ketika itu masih muda, ya, anggaplah remaja. Ya. Sayyidina Ali yang masih remaja, masih ABG, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbaring di dipannya, di tempat kasurnya Nabi SAW. Ya. Lalu diselimuti sama Nabi. Lihat, kesetiaan para sahabat membela agamanya Allah, membela Rasulullah. Kalau seandainya saya menjadi Sayyidina Ali, ya, yang masih umur 13 sampai 15 tahun saat itu, mungkin saya akan berpikir, ini nyawa saya terancam. Kenapa saya yang harus tidur? Kenapa nggak Abu Bakar aja yang tuan dikit? Kan begitu. Tapi Ali nggak pakai protes. Ya, sami'na wa ata'na. Nih, konsep orang beriman itu kayak sahabat. Kami dengar, kami taat. Jadi konsep orang beriman tuh ketika dapat perintah, kami dengar, sami'na wa ata'na, dan kami taat. Nah, begitu. Ya. Bukannya sami'na kami dengar wa pikir-pikir, bukan. Orang sekarang begitu, ya. Tahu perintah sholat, tapi pikir-pikir dulu ya. Sholat tarawihnya lama apa enggak? Pakai pikir-pikir. Itu namanya konsep sami'na wa pikir-pikir. Puasa berat. Gimana ya kalau puasa gue nanti ya? Sakit apa enggak ya? Kuat apa enggak? Nah, konsep orang tuh pikir-pikir. Mau sedekah? Enggak sami'na wa ta'na. Sami'na wa pikir-pikir. Ntar kalau gue sedekah, gue gak bisa beli kopi. Gak bisa makan nasi goreng. Nah, tapi Sayyidina Ali, sami'na wa ta'na. Nah, kalau kita mungkin masih saya. Mungkin masih dalam kondisi level yang sami'na wa pikir-pikir tadi. Nah, Sayyidina Ali tertidur, berbaring, lalu Abu Bakar diperintahkan dengan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Dulu nama awalnya Yastrib, ya, baru diganti sama Nabi ketika sampai disebutlah Madinatul Munawwarah. Nah, Nabi SAW sudah siap untuk hijrah. Nah, sebelum keluar ternyata orang-orang kafir sudah mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Maka diperintahkanlah Jibril untuk menyampaikan ayat wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan faghsyainahum fahum la yubsirun. Itu surat Yasin, ya. Nanti mungkin sudah hafal semua. Nabi diperintahkan untuk keluar rumah dengan tenang dengan membaca ayat ini secara seraya berzikir. Lalu Nabi mengambil segenggam tanah atau pasir. Ketika keluar dengan Abu Bakar, dilemparkanlah itu pasir-pasir itu ke hadapan para orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Seketika mereka tertidur. Pak Ustadz, apakah ayat ini bisa dijadikan amalan untuk ngilang? Waduh, belum tahu juga ini. Ada dulu di pesantren itu saya suka bercanda sama kawan. Kalau kita ada razia polisi, ya, kita nggak pakai helm misalkan, coba kita baca wajalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddang faghsyainahum fahum la yubsirun. Insyaallah katanya polisi nggak melihat. Iya nggak melihat. Tapi kalau udah deket, nah diberhentiin juga nggak pakai helm. Ya, ini Rasulullah membawa pasir dilemparkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir seketika tertidur semua ibadah Allah. Ya, Bapak Ibu mungkin lagi mendengarkan aus minum dulu nggak apa-apa. Sambil makan nggak apa-apa. Ya. Seketika orang-orang kafir tertidur, Rasul berjalan, ya, dengan Abu Bakar. Lalu iblis yang menyamar sebagai kakek tua dari kota Najd tadi datang, hei, membangunkan orang-orang yang sedang tertidur. Kenapa kamu tidur? Dan mereka kaget ketika mereka posisi dalam keadaan tidur, mereka mencari mana Muhammad, mana Muhammad. Akhirnya masuk ke dalam rumah. Kata kakek tua, Muhammad udah kabur. Kamu pada tidur. Ternyata ada orang yang melihat. Itu di kasur ada tuh orang. Dibukalah selimut itu. Ternyata bukan Muhammad. Yaitu Sayyidina Ali. Sahabat Ali berada di kasur itu. Ya, ditanya oleh orang kafir. Mana Muhammad? Ali nggak menjawab, nggak tahu di mana. Ya, di mana Muhammad? Sampai Ali itu dipukul oleh orang kafir. Nah, Rasulullah SAW pada malam itu selamat. Ya. Sebelum menuju kota Madinah,
Rasulullah transit. Transit di sebuah gua untuk istirahat yang disebut namanya Gua Sur. Apakah orang kafir Quraisy berhenti mencari Rasulullah? Tidak. Mereka tetap mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dibuatlah sayembara sekota Mekah. Siapapun yang bisa menghadirkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan diberikan 100 ekor unta. Bayangkan, dibuatlah sayembara. Sampai orang-orang petinggi kafir Quraisy menyewa, ya, menggunakan jasa para penyidik. Nah, ini penyidik, ya, para penyidik telapak kaki. Jadi padang pasir itu, ya, kalau orang berjalan itu tapak kakinya kelihatan. Tapi yang paling hebat adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjalan di atas pasir itu nggak nampak. Kalau Rasul berjalan di padang pasir nggak nampak. Itu salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul transit di Gua Sur, ya, dengan Abu Bakar. Orang kafir mencari, ya, orang kafir mencari. Dengan skema skenario Allah masuk ke dalam Gua Sur Nabi Muhammad dan Abu Bakar, lalu di lubang itu diberikan sarang laba-laba, lalu di depannya ada merpati yang sedang mengeramkan telurnya. Masya Allah. Wah ibadah Allah, siapapun orang yang dekat dengan Allah diberikan jalan keluarnya. Dengan cara menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kata Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi kehidupannya. Solusi jalan keluar. Ya, tenang kalau sama Allah. Maka itu orang kafir ketika sudah berada di atas Gua Sur, ya, bukan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro turunnya wahyu. Kalau transitnya Rasulullah menuju kota Madinah namanya Gua Sur. Itu orang kafir sudah berada di Gua Sur, lalu mereka melihat gua itu tertutup dengan sarang laba-laba, lalu di dalam mulut gua itu ada yang namanya seekor merpati yang sedang mengeramkan telurnya. Mereka berpikir, kalau Muhammad masuk ke dalam Gua Sur, sudah pasti, ya, sarang laba-labanya itu pasti akan hancur dan nggak ada merpati. Allah buat skenario yang indah. Ada cerita, ya, ketika dalam Gua Sur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pahanya Abu Bakar. Tidur di pahanya Abu Bakar. Jadi pahanya Abu Bakar itu dijadikan bantal. Luar biasa pengorbanan Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dan matinya untuk membela agamanya Allah. Hidup dan matinya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau cerita seperti ini sedih. Merasa banget, ya Allah. Kita ini cintanya sama Rasul ini nggak ada apa-apanya. Ya, kurang sebagaimana Rasul cinta sama kita. Abu Bakar menjaga malamnya tidak tertidur. Rasulullah tertidur. Sampai tangannya Abu Bakar itu digigit kalajengking. Ya. Kalajengking Arab. Ya, kalajengking Arab. Gede nih. Ya. Yang berada di Arab. Ini kalajengking, wa ibadah Allah. Menggigit tangan Abu Bakar. Abu Bakar sakit banget itu. Sampai bercucuran punya keringat dan air mata. Saking menahan sakit. Tapi Abu Bakar nggak mau bergerak sedikit pun, takut mengganggu tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena tetesan keringat Abu Bakar, Rasul bangun. Ma balukum ya Abu Bakar? Abu Bakar, ada apa? Ya, kau menangis? Iya ya Rasul. Kamu takut dikejar orang-orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasul. Kamu enggan ragu menuju kota Madinah? Enggak ya Rasul. Lalu kenapa engkau menangis? Ini ya Rasul, tangan saya digigit kalajengking. Rasulullah SAW seraya memegang tangan Abu Bakar. Dengan meludahi tangan Abu Bakar. Seketika penyakit Abu Bakar yang digigit kalajengking hilang dan sembuh. Oh, Masya Allah. Ludahnya Nabi. Ludahnya Nabi. Nggak kebayang kalau Ustadz Hari yang ngeludahin. Mungkin campur borok, campur korengan itu tangannya Abu Bakar. Ya, ludahnya Nabi istimewa. Jadi Pak ibadah Allah,
yang perlu diketahui sebagai sisipan aja, apa yang ada dalam diri Rasulullah menjadi mukjizat. Apa yang dalam diri Rasulullah menjadi terkhususan istimewa paling spesial. Contoh, tadi ludahnya Nabi menjadi obat. Rambutnya Nabi menjadi obat. Rambutnya Nabi menjadi obat. Satu riwayat, ya, Ummi Salamah salah satu istri Rasulullah SAW itu menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Ketika orang-orang sedang sakit, saat itu Rasul sudah wafat. Orang-orang sedang sakit, mereka nggak pusing. Mereka datang membawa air, lalu mengetuk pintu rumah Ummi Salamah, dicelupkannya rambut itu ke dalam air. Sembuh. Itu rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya zaman dulu nggak ada BPJS, ya zaman dulu nggak ada klinik, ya datangnya ke rumah Ummi Salamah, pakai rambut dimasukkan ke dalam air. Rambutnya Nabi menjadi mukjizat dan istimewa tersendiri. Itu rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang menempel di tubuh Rasulullah itu menjadi indah, menjadi spesial. Saya nih ngomong begini Bu, Bapak, ini keringetan, ya. Ibu, Bapak, ya punya keringat. Nabi pun sama sebagai manusia punya keringat. Tapi keringatnya Nabi, ya, itu harumnya sebagaimana minyak kasturi atau minyak misik dalam riwayat lain. Keringatnya Nabi sudah begitu wangi. Keringat ibu, keringat bapak, keringat saya, ya cobain dah masing-masing rasanya kayak apa. Itu keringat Nabi. Makanya Nabi itu, ya saking harumnya badannya, ya aromanya begitu indah, ya sampai lalat pun, ya nyamuk pun tidak ada yang menyentuh kulit badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menempel dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mukjizat tersendiri. Sampailah Rasulullah SAW melanjutkan kembali perjalanannya ke Madinah. Lalu disambutlah oleh orang-orang di Madinah yang ingin menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dari kota Mekah, ya berhijrah ke kota Madinah disebut kaum muhajirin. Kaum muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Orang yang setempat penduduk asli kota Madinah itu adalah orang-orang Ansar, artinya yang menolong orang-orang muhajirin. Rasulullah pertama kali datang menjadi misi perdamaian orang-orang di Madinah. Di Madinah itu terkenal sering peperangan, ya. Ada namanya suku Aus dan suku Khadraj. Ini dua suku yang bertahun-tahun lamanya selalu berperang. Senggol dikit, bacok kalau kata orang Jakarta. Senggol dikit, bacok. Ini orang-orang Madinah sering berperang. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, ya Rasulullah SAW mendamaikan dua suku itu, ya. Masya Allah, Rasulullah SAW membawa misi perdamaian untuk ke seluruh alam. Orang-orang Ansar setempat, ya, membantu orang-orang muhajirin. Mereka punya rumah yang banyak, mereka berikan. Mereka punya makanan, mereka berikan. Saling berbagi, indahnya. Dan ketika Rasulullah SAW di kota Madinah, banyak tumbuh agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang yang masih menyembah berhala. Rasulullah SAW tidak menyakiti. Ya, Rasulullah SAW tidak memerangi, ya. Rasulullah SAW hidup berdamaian, ya. Sampai Rasulullah SAW menjadi seorang kepala negara yang adil dan keadilannya tidak ada manusia yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampai Rasulullah SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di Madinah, ya. Itu barulah turun syariat, ya. Puasa, zakat, haji, ya, dan yang lain-lainnya tumbuh ketika di Madinah. Ustadz, lalu kalau sholat di Mekah apa di Madinah? Kalau sholat di Mekah turunnya. Kenapa? Inilah sangat pentingnya sholat. Ketika di Mekah sudah ada syariat sholat, maka itulah ketika masuk Madinah Rasulullah mengajarkan tentang sholat. Sebelum Rasul hijrah sudah ada para sahabat yang diutus untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah. Jadi 10 tahun Rasulullah SAW ke Madinah, keadilan, kemakmuran, adil. Maka disitulah dimanapun ada Rasulullah SAW pasti menjadi mulia dan penuh keberkahan. Sampai Rasulullah SAW wafat, ya
umur 63 tahun. Rasul sakit, ya, keringatnya sudah begitu banyak, meriang Rasulullah SAW. Sampai turunlah sebuah ayat, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah, maka umat Islam akan masuk ke dalam, orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, berduyun-duyun. Ulama mengatakan, para sahabat ketika itu mengatakan, apabila Islam sudah sempurna, banyak pengikutnya, banyak penganutnya, banyak yang cinta kepada nabinya, banyak yang beriman kepada Allah, maka itulah tanda bahwasanya misi Rasulullah SAW menyebarkan agama ini sudah selesai. Masya Allah. 63 tahun hidupnya, tidak terlalu panjang, ya, cukup relatif, pertengahan singkat dan tidak terlalu panjang, tapi membawa menaburkan kebaikan, ya, menjadikan Islam rahmatan lil alamin, ya, sampai menyebar hari ini, wahai ibadallah, sampai kita umatnya, sampai kita yang berada di Indonesia, ajaran agama ini sampai, Masya Allah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW ingin wafat, Rasul menyuruh kepada para sahabat, wahai sahabatku, boponglah aku. Untuk apa ya Rasul? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Manusia yang nanti masuk surga paling dulu, membuka pintu surga, masih memikirkan perihal hak sholat. Tuh, nih ibu-ibu, nih bapak-bapak. Manusia yang paling agung, yang dosanya sudah diampuni, masih memikirkan perintah sholat. Padahal Rasulullah SAW sedangkan kalian sakit. Bopong aku menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Masya Allah. Bapak dan ibu, begitu pentingnya sholat. Sholat itu tidak memikirkan kasta. Ya. Puasa, ya, yang sakit wajib nggak berpuasa? Nggak wajib, boleh nggak puasa. Yang haji nggak punya duit, wajib nggak haji? Nggak wajib. Karena haji wajibnya man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Orang zakat, ya, wajibnya siapa? Wajibnya orang kaya. Orang miskin wajib, dia yang menerima zakat, malah bukan bayar zakat, dia yang menerima zakat. Tapi ketika berbicara tentang sholat, mau kaya, sholat. Mau yang miskin, wajib sholat. Mau yang sakit, tetap sholat. Orang manapun tetap wajib sholat. Karena sholat tidak pernah membedakan kasta atau apapun. Itu ibadah, ya, ya, tidak membedakan mau si miskin, mau kaya, mau berduit, mau kagak, tetap wajib sholat. Jadi wahai ibadah Allah, ya. Inilah Rasulullah SAW menutup hidupnya 63 tahun, ya, setelah melaksanakan sholat. Begitu indahnya Rasulullah SAW. Maka kita yang berada di Indonesia hari ini yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit, ya, ingatlah wahai ibadah Allah, ya, kita gunakan waktu kita dengan ibadah. Sering saya beberapa kali ceramah di masjid-masjid, itu selalu mengingatkan kepada para jamaah dan kita semua khususnya, ajal itu tidak pernah pandang bulu. Ada orang sakit bertahun-tahun, di rumah saya ada orang sakit bertahun-tahun. Kagak mati-mati. Tidak meninggal-meninggal. Tapi ada anak muda, masih muda, mati. Ya. Kenapa? Karena ajal nggak pernah pandang bulu. Oh, itu ganteng Ustadz tuh. Ya, matinya belakangan. Oh enggak. Kata siapa? Orang yang suka olahraga pun mati. Ya. Padahal untuk menjaga kefitan badannya, ya, mati banyak. Maka ajal nggak pernah pandang bulu. Mau cantik, mau jelek, kaya, miskin, wajib bertaubat, wajib merubah. Apalagi Bapak Ibu, kita semua, ya, pasien COVID, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku, kita sudah mau masuk akhir-akhir tahun, ya, menjelang akhir-akhir tahun. Ustadz, akhir tahun kan itu bukan budaya kita. Iya betul.
Akhir tahun kita bukan itu. Tahun baru kita bukan tahun baru Januari. Tahun baru kita Muharram. Tapi nggak ada salahnya. Ketika sudah akhir Desember, kita pasang niat. Nggak ada salahnya 2020, meskipun bukan kalender Islam, tapi kita jadikan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik di 2021. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang paling merugi adalah orang yang hari ini misla amsihi, hidupnya sama. Dan orang yang paling hancur adalah orang yang hari ini ya lebih buruk daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang nomor 1, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu boleh pasang niat. Ya. Saya insya Allah 2021 dari mulai Januari, ya sebenarnya nggak perlu nunggu Januari dari sekarang, ya. Sholat saya subuh nggak boleh ketinggalan, masya Allah. Pasang niat. Ya. Insya Allah mulai tahun baru saya sudah sering tahajud. Nah, insya Allah duha saya suka duha. Insya Allah puasa Senin Kamis saya bisa. Begitu. Ya. Jadi dengan agama, dengan ibadah, nantinya akan memudahkan urusan dunia kita. Ya. Apalagi orang-orang yang suka tahajud, luar biasa ini, masya Allah. Kayak Bapak Ibu ini, saya lihat di handphone saya ini mukanya kelihatan semua ini. Ya mukanya kelihatan ya Bu ya. Kelihatan tahajud, ahli ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Mukanya kelihatan bersinar. Iya Pak Ustadz, orang duduknya di bawah lampu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala boleh pasang niat ya. Yang hari ini sedang sakit, ya, introspeksi diri, ya. Introspeksi diri. Jadikan kita sakit ini sebagai ladang ibadah. Karena ada orang sakit itu menjadi ladang laknat, ya. Menjadi ladang laknat, ya. Mulutnya suka melaknat, menghujat, ya, menyalahkan keadaan. Enggak. Saya dulu, Bapak Ibu, kalau boleh cerita sedikit sebelum kita tutup pengajian kita, almarhum bapak saya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 4 tahun lamanya sakit. Ya. 4 tahun lamanya sakit. Meninggal di usia yang begitu relatif muda, 52 tahun. Masya Allah. 4 tahun lamanya berjuang ya, melawan sakit paru-paru bocor. Paru-paru bocor, ginjal bocor. Almarhum bapak saya coba melawan itu. Satu ketika almarhum bapak saya katakan, Pak, sudah sholatnya di rumah saja. Insya Allah sama pahalanya. Karena Bapak dalam keadaan sakit. Tapi apa jawaban beliau? Badan saya boleh sakit hari. Tubuh saya boleh lemas. Tapi iman saya yang selalu menguatkan saya untuk menuju masjid. Masya Allah. Sampai satu ketika taraweh. Saya katakan, almarhum bapak saya, Pak, taraweh itu sunnah. Ya. Bapak boleh melaksanakannya di rumah atau tidak melaksanakannya. Apa kata almarhum bapak saya? Saya pengen ketika sakit saya jadikan ladang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya husnul khotimah. Apalagi masuk bulan Ramadan hari. Belum tentu saya tahun besok bakal ketemu. Masya Allah. Dengan Ramadan yang akan datang. Betul ternyata setelah almarhum bapak saya melaksanakan sholat taraweh full dengan puasa yang full, Masya Allah. Setelah Idul Fitri, kurang lebih 1 minggu beliau minta maaf kepada seluruh masyarakat, kepada keluarga. Beliau meninggal dunia. Itu menunjukkan wahai ibadah Allah. Ya. Orang-orang yang taat, sabar dengan ujian. Hari ini kita yang sedang diuji baru 2 minggu, baru sebulan, sabar. Introspeksi diri. Ya. Banyakin zikir. Nah, kebetulan di Wisma Atlet ini ada pengajian zikir. Baik pagi maupun habis maghrib. Kita gunakan kesempatan itu. Untuk introspeksi diri kita. Jadi Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan ajang sakit ini sebagai ajang penghujatan mulut kita. Ya, pelaknatan mulut kita. Menyalahkan keadaan. Enggak. Contohlah orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Dengan tabah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ketika ada orang-orang meminta kepadaku, katakanlah, inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi Allah ini selalu dekat dengan kita. Dan dekatnya Allah sedekatnya urat nadi kita. Jadi kalau kita hari ini tidak berdoa, tidak meminta, sangat disayangkan. Kenapa wahai ibadah Allah? Allah dekat dengan kita. Kita yang sering menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan kepada Allah. Ya. Minta ampun kepada Allah. Minta dikuatkan oleh Allah. Minta ketabahan oleh Allah. Minta karunia rezeki. Minta iman dan Islam ditetapkan. Minta agar lurus menjalankan perintah Allah. Cuma orang Indonesia rata-ratanya mintanya itu, ya Allah, lunasi utang-utang saya. Amin. Begitu. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Buat beli mobil, buat beli motor, beli rumah. Sah-sah saja minta seperti itu. Cuma jangan lupa, mintalah juga kebaikan dunia. Boleh, kebaikan akhirat juga. Ini yang tadi Kadang kita Bang Didi juga ngirim. dalam keadaan membaca Quran kita minta, mati dalam keadaan berdakwah kita minta, mati dalam keadaan tahajud kita minta, mati dalam keadaan sholat kita minta, mati dalam keadaan membaca Quran kita minta. Jangan orientasi kita minta itu hanya seputar dunia, mobil, rumah, kawin lagi, teks. Cuma jangan sampai kita lupa minta orientasi akhir. Sering orang bermimpi bagaimana saya hidup enak, orang bagaimana saya mati dalam keadaan enak atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ya di akhir pekan ini kita mampu mereview kembali ibadah kita, mereview kembali kegiatan kita, mereview kembali kualitas ibadah kita. Biarkanlah penyakit yang hari ini kita alami ya menjadi penggugur dosa kita semua. Mungkin kita lupa lalai kepada Allah. Kita ingat kembali hari ini. Ketika kita sehat, ingatlah ya. Ketika kita sedang sakit, kita gunakan kesempatan itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah esok minggu kita akan libur sejenak 1 hari. Kita akan mulai kembali pengajian kita pada hari Senin pagi, lalu Senin maghrib. Insya Allah Bapak dan Ibu yang menuntut ilmu dengan kami, ya, ikut zikir dengan kami, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menuju surganya Allah, diangkat segala penyakitnya, sebab asbab hidayah untuk mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Jangan lupa sholat Isya, tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, tetap hati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.